Ini adalah fenomena yang lucu setiap kali saya posting sesuatu. Ketika saya posting sesuatu yang mendidik, sesuatu yang benar, sesuatu yang bersifat positif, itu yang komen dan yang like itu lumayan sedikit. Tetapi ketika saya posting sesuatu yang bersifat perdebatan, bersifat mungkin agak negatif atau bersifat yang kontroversi, itu peminatnya, yang like dan yang komen itu banyak sekali. Termasuk salah satunya adalah yang terakhir saya posting tentang rokok. Itu yang komen luar biasa banyak dibandingkan yang postingan-postingan saya yang positif dan yang tidak menantang. Nah, ini fenomena yang sangat lucu menurut saya dan sangat aneh, tapi saya tidak menyalahkan. Ini adalah satu kondisi dan satu fakta bahwasanya penduduk kita itu menyukai hal-hal yang kontroversi, yang negatif, yang bersifat hoax dan bersifat perdebatan, bersifat yang aneh-aneh. Dan intinya adalah yang bersifat menantang seperti itu. Makanya konten-konten kreator itu kebanyakan mereka bikin postingan yang bersifat narasi-narasinya bersifat ekstrim, entah perdebatan, entah persaingan, entah bersifat yang hoax atau dan yang semacamnya. Kenapa? Karena mereka mencari peminat dan mereka juga tidak bisa kita salahkan. Kenapa konten kreator kita itu banyak yang konten sampah, banyak yang konten tidak mendidik? Karena memang itu yang disukai, termasuk film-film dan lagu-lagu itu banyak yang suka konten atau lagu atau tema-tema yang sakit hati, intinya seperti itu. Entah itu bersifat perdebatan, entah bersifat perpecahan, entah bersifat negatif, entah bersifat pamer harta dan sebagainya. Pokoknya yang ekstrim-ekstrim itu rakyat Indonesia itu suka banget. Sehingga konten kreator juga menyesuaikan. Ini bagi konten kreator yang ingin cepat naik daun. Mereka pasti mencari atau mengupload video-video yang bersifat ekstrim juga. Padahal kita katanya ya, itu kalau banyak saya dicurhati banyak orang tuh katanya suka yang damai, suka yang indah, suka yang positif. Tapi faktanya kita tidak menyukai yang positif, kita lebih suka perdebatan sebetulnya. Kita lebih suka cekcok, kita lebih suka yang seperti itu, yang ekstrim. Nah, contohnya begini, kalau misalkan saya bikin postingan yang bagus, yang positif, kalau Anda memang positif, kalau Anda memang menginginkan ketenangan, kalau Anda menginginkan kebahagiaan, seharusnya Anda itu menaruh perhatian kepada postingan-postingan saya yang positif, yang membangun, yang mendidik. Yang menurut Anda setuju itu Anda komen. Dan yang tidak setuju, mendingan tidak usah komen. Bukan berarti saya melarang ya. Ini sebetulnya adalah bagaimana kita berlatih untuk menata pikiran kita. Dan ketika pikiran kita tertata, kehidupan kita juga mengikuti sebetulnya. Jadi yang paling lucu menurut saya adalah ketika orang tidak setuju dengan konten saya, itu justru dia paling kenceng komennya. Sudah tidak setuju malah komentar, tapi yang setuju malah gak komentar. Lah ini lucu. Ketika saya bikin postingan yang menurut orang-orang itu nggak setuju, dia malah kenceng banget komennya. Udah nggak setuju malah komen. Kalau nggak setuju itu kan seharusnya kan nggak komen tapi ditinggalkan. Karena itu dia nggak setuju gitu loh. Tapi malah komen, anehnya di situ. Jadi ini unik sekali menurut saya. Dan ini kalau kita kepengen bahagia, kalau kita kepengen senang, itu kuncinya adalah salah satunya ketika ada postingan dimanapun, tidak hanya postingan saya, yang Anda tidak setuju, tinggalkan, jangan komen. Ini tips aja ya untuk orang yang kepengen
bahagia, kepengen tenang, kepengen mendapatkan progres yang lebih baik, itu seperti itu. Jangan memasukkan sampah ke pikiran. Kalau menurut Anda itu nanti bikin perdebatan, karena hasilnya nanti pasti perdebatan kalau saya tanggapi. Makanya saya nggak pernah menjawab orang yang nggak setuju dengan saya. Karena apa? Nanti ujung-ujungnya sama-sama kena sampah. Dan saya tidak mau kena sampah. Kalau nggak setuju aja gitu loh. Menurut saya seperti itu. Kalau setuju, lah itu bagus untuk dikuatkan, untuk mungkin Anda komen atau Anda like itu bagus karena akan menguat, nilai-nilai positifnya menguat baik di saya maupun di Anda seperti itu. Ya, sudah nggak setuju malah komen. Kalau yang setuju malah nggak komen. Nah, ini unik sekali. Dan saya nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak apa-apa. Saya terbuka. Cuman saya tidak akan menanggapi energi negatif seperti itu. Saya nggak akan menanggapi, biarkan energi negatif berlalu seperti itu. Kalau yang positif saya tanggapi, itu ya intinya.